By omongan itu juga ada yang ini, ada yang protes. Katanya, kalau kita harus paham dulu baru komen, kapan komennya? Gitu, Fer. Serius, Fer. Gue kemarin nih, baru debat soal mapan dulu atau nikah dulu. Rame juga, gue bingung. Kok semuanya rame sekarang? Misalnya lu pro demokrasi, gue enggak. Lu mau ngutip 1000 jurnal, yang pro demokrasi juga ya bodoh amat, it's a moral stance gitu loh. Jadi lucu kadang-kadang gitu. Gue termasuk yang nggak sesikap dengan itu. Maksudnya gini, balik lagi, kita goalnya apa? Kalau ini kontraproduktif dengan itu ya jangan. Demokrasi sebagai alat mencapai kesejahteraan. Iya. Kecuali kita goalnya demokrasi itu sendiri. Iya. Tanpa Budi. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini bersama saya dan Ferry Irwandi di acara Tanpa Budi. Jenius nama acara ini. Jenius. Kan, memang ketidakadaan pun kita harus rayakan. Ketiadaan to celebrate the emptiness. Ya, gitu kan. Iya, Ber. Betul. Ferry habis viral kemarin, Chan. Oh iya, di Twitter ya? Twitter. Terus ngeliat, muncul dikit-dikit. Bagus lah, sekali-sekali Ferry lah, jangan gua terus. Tapi berbalik. Berbalik situasi. Nah, Ferry kemarin habis viral sama sejarawan. Ber. Itu gimana Enggak, sebenarnya ceritanya gimana ya? Tiba-tiba ya ada diundang Guru Gembul sama Bang Helmi kan, ngisi acara konspirasi apa. Yang kita duduk pendengar aja nih. Itu bukan jenis konten, ya udah itu kayak konten tongkrongan, dan emang mungkin banyak misleading, misinformasi juga. Dan waktu tahu dikoreksi, ya gue seneng lah. Maksudnya emang ya kan nggak sempurna kan, pasti ada salah, pasti ada yang kurang gitu. Ya udah gue respon. Waktu itu viral, ya gue ngerespon ya emang karena gue ngerasa salah gitu. Wah emang mungkin kontennya misleading dan harus lebih bertanggung jawab lagi. Walaupun bukan konten gue ya, walaupun gue cuma diundang di situ. Ya udah gue minta maaf. Gue terima semua kritiknya dan gue jadiin kritik itu sebagai bahan pembelajaran untuk lebih bertanggung jawab. That's it. Terus juga kebetulan Mas JJ Rizal ini, gue tuh nonton terus pembahasan komunitas bambunya, terus bukunya juga beberapa kali kan gue promosiin tuh. Emang ya udah gue sekalian tuh, oh ya ngapresiasi gitu, dan menurut gue emang. Iya, lu pernah promosiin buku-buku Kobam juga? Iya. Baru ingat gue. Ya. Terus ya gue apresiasi, emang bener-bener kayak gimana ya, gue kira lu ngeledek dia dengan bilang lu sebelumnya itu Kobam. juga Pernah, oh iya Gue nggak nangkep Iya. itu, gue baca itu, tapi gue nggak nangkep kalau itu ngeledek sih. Iya. Maksudnya gue justru ngerasa, oh ini Ferry. Enggak, kalau di politik kan kayak gitu. Anda terlalu Anda sudah abu-abu sekali ya. Main puji dulu. Orang dihantam orang, yang ngantam dipuji dulu, Chan. Lu lihat tuh pola-polanya politisi kayak gitu. Pola-polanya gitu ya. Ini Chania ini anak pintar dan berprestasi ya gitu kan. Padahal supaya melupakan substansi kritik ini gitu. Iya, betul. Puji. Nah, waktu itu pertama kan ya jelas emang menerima kritiknya, nggak ada yang salah, nggak perlu didebati juga, bahan belajar juga, lebih bertanggung jawab juga sama konten. Terus ya ngapresiasi, dan menurut gue itu salah satu konten yang harus ditonton banyak orang. Dan gue bahkan di kalimat terakhir bilang kalau ada yang bisa gue bantu ya gue bantu gitu kan, karena lu mungkin tahu Bang, kan ya mungkin tahu gue willing to do that gitu loh. Ya, orang-orang gitu. Iya, dan kami berdua ini pernah merasakan bantuan Ferry. Gak maksud gue ya emang gue orang yang kayak gitu loh. Iya. Tapi jujur, bantuan dia menjadi beban juga. Iya. Karena gue bilang gue nggak bisa ngedit sebagus itu. Standar dari ketinggian. Iya, standar ketinggian. Jadi mulai ekspektasi udah selangit. Itulah manusia ini, udah dibantu pun jadi beban buat dia. Terus ya udah, dari situ ternyata rame lagi karena mungkin Masnya salah nangkep artinya kan, atau mungkin ada penyampaian gue yang kurang gitu. Jadi, Underrated itu underrated. Ya underrated, kata-kata underrated itu loh kok jadi dibilang meremehkan ya, padahal nggak meremehkan sama Ya sekali. tapi di Google meremehkan loh artinya loh. Itu kan secara Iya kan, siapapun ya mungkin ya di situ gue ngelihat
Ya mungkin ada generasi yang ini ya, karena underrated itu bukan. Menurut gue itu kata yang jamak untuk digunakan orang gitu Iya, ya. sudah umum harusnya. Sudah umum harusnya. Iya, gue juga cukup kaget sih dengan ini. Maksudnya penangkapannya itu pas ada kata underrated itu. Iya. Terus gue karena nggak mau bermasalah, nggak mau panjang dan ya emang kritik dia benar, ya udah gue lebih ya udah deh. Udah gitu. Politisi Sumpah. sekali ya Mbak Ferry ini ya. Emang kritik Anda benar ya. Itu tinggal nunggu aja sih sebenarnya dapil. Ya enggak lah, kita mainnya di eksekutif lah. Oh iya, siap. Dapil Jambi. Nah, Wali kota lah ya. Wali kota, nanti bantuin Chan deh. kita memang kesini nih mau Mas kampanye. melanjutkan diskusi minggu lalu sebenarnya, Chan. Minggu lalu kita bahas Tan Malaka. Harus ada Chania nih kalau bahas Tan Malaka nih. Yang anti klinik sekali ya, seperti temannya. Bisa begitu. Bukan politisi keriting kan? Bukan, politisi keriting agak-agak klinik dikit. Ada kode nih. Politisi keriting. Jadi lu melihat Tan Malaka ini gimana, Chan? Coba. Iya. Dia sebagai pemikir, sebagai politisi. Enggak, ini balik ke temanya Ferry. Dengan gua nonton akhirnya podcastnya Ferry, Bang Helmi sama Guru Gembul gitu. Oh, itu. Iya. Memang kita itu banyak melihat seorang founding father itu di balik selimut mitos-mitosnya gitu ya. Padahal kan jangan-jangan mereka ini Syahrir itu lihat Bung Karno waktu itu kayak kita lihat siapa ya? Kayak kita lihat Rian Ernest aja sekarang gitu loh. Ya politisi gitu, kayak kita lihat Valdo aja gitu kan. Politisi gitu. Nah, dan di acara ini kita mau ngelihat ini, Chan. Gimana sih lu ngelihat orang ini sebagai subjek politik gitu, lepas dari mitos dan apalagi Tan Malaka menolak soal logika mistika gitu ya, yang diselimuti dengan mitos dan macam-macam gitu, yang mana pada akhirnya orang memahami dia pakai logika itu juga. Kemarin gue sempat bilang ke Ferry, kalau kakek gue di kampung bilang Tan Malaka ini orang sakti. Karena bisa ngilang gitu. Sedih juga ya pastinya. Iya. Sama kan? Maksudnya kalau dia bisa denger ya. Iya. Kok jadi gini? Iya, Padahal kan yang gue lawan ini, kok gue jadi ini juga. Sudah capek saya. Iya kan perspektifnya Tan Malaka ya, kayak lu seseorang yang apa bisa gue bilang pandangan sosial lu, konstruksi sosial lu sejauh yang gue kenal ya, itu sebenarnya kan berbeda dengan apa yang dilihat sama Tan di era itu. Ini gue minta konfirmasi nih. Iya, Tapi di satu sisi gue tahu kemarin sempat ngobrol juga sama Bang Ari. Kita kalau mau ngomongin Tan tuh ada dua orang nih Bang. Iya. Kalau bukan Hasan Nasbi, Chania. Chania gitu. Dua-duanya alumni politik UI. Oh iya. Dua-duanya punya kaitan dengan Tan walaupun tidak menjalankan. Nah gimana ya? Menurut lu? Gue agak-agak tengah-tengah jadi ya. Lu nggak bisa jadi host dia. Nggak bisa. Nggak bisa 3/4 terus nih. Iya. Mental narsu. Iya, soalnya nanti Iya kan? rencananya ke hostnya. Iya. Apa yang sampai di buku terakhirnya pun apa yang dilakukan Kania dan apa yang dilakukan Tan ini di mata gue dua hal yang berbeda apa yang mereka perjuangkan sebenarnya, walaupun punya irisan yang sama gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan gue, lu orang yang suka sama Tan tapi di satu sisi Tan kan kiri sekali nih. Iya, lu Kania kan liberal. sosok wajah liberal. Gimana Tan? Gimana? Iya, itu mitos juga sih. Juru bicara kebebasan lu kan. Iya, karena Sempat bikin di bio gak? Libertarian gitu, sempat nulis nggak dulu? lupa, tapi maksudnya gini, iya. label, mungkin kalau label bisa aja gue memilih label yang gue paling deket lah gitu ya. Iya. Mungkin misalnya let's say libertarian, tapi sebenarnya setelah gue pikir-pikir lagi isinya tuh bisa sangat berbeda sih di pikiran. Oh, nah ini dia. Iya, jadi gue jadi sekarang tuh udah hampir nggak pernah, memang nggak pernah sih gue memakai kayak gue spektrum ini karena gue takut orang kayak salah paham nih gitu. Karena ya tentunya di dalam label itu juga ada banyak macam-macam kan. Nah cuman soal Tan Malaka emang mungkin gue juga harus mengklarifikasi, maksudnya kayak gue sebenarnya baca Madilog doang.
Jadi gue nggak tahu kalau ada karya beliau yang lain. Maksudnya gue nggak mengikuti. Tapi gue ya tentunya karena gue kuliah di FISIP, FISIP itu kan sangat keras ya untuk urusan pemikiran yang di spektrum itu ya. Iya. Jadi gue pasti terpapar lah gitu, maksudnya pemikiran Tan Malaka ya, kemudian orang-orang seperti Karl Marx, Engels, Habermas gitu kan ya karena FISIP gitu. Jadi bukan karena gue membaca secara bukan spesifik, karena lu mengikuti gitu. Iya, mengikuti. Dan memang gue sangat jarang sekali sebenarnya membentuk pemikiran dari gue baca pemikirannya siapa terus gue jadi sama pikiran dia. Justru lebih seringnya ya gue mikir sendiri terus kebetulan dia sama sama gue gitu. Makanya benar kalau lu bilang pasti agak beda tapi ada irisannya bisa aja. Karena gue juga bukan plek-plek mengikuti kayak ini dia mikirnya kayak gimana gitu. Nah soal stance-nya Tan Malaka di ekonomi politik lah ya, maksudnya kayak gimana kebijakan negara mengelola ekonomi. Dugaan gue sih, jujur gue belum baca, tapi dugaan gue kalau memang stance-nya di spektrum kiri di zaman itu, gue cukup yakin bahwa harusnya sih kritik dia itu make sense gitu. Maksudnya kalau gue hidup di zaman itu mungkin gue akan satu sikap juga sama mungkin beliau. lu bakal kiri juga ya, konteks sederhananya kayak gitu ya. Sederhana itu, betul. Karena kalau gue ngeliat dari Madilog, ini runutan berpikirnya nih orang bagus gitu. Jadi pasti dengan penalaran beliau, memproses fakta-fakta yang ada di saat itu, make sense pasti kritiknya gitu. Padahal itu kayak tulisan tidak selesai ya Bang Adi ya. Iya. Tapi Kania tuh bisa nangkap itu bagus, apalagi kalau bab satu Iya memang sih. Memang kelihatan kayak ini sebenarnya ujungnya belum jadi ya gitu. Iya tapi maksudnya justru itu kan gue juga bukan melihat kesimpulan ya, tapi lebih ke proses berpikirnya dia nih tap dari awal ke belakang itu. Kayak kritik-kritik yang dia bawa tuh kayak menurut gue kalau itu direplikasi di ekonomi politik harusnya bagus juga gitu. Cuman jujur gue belum baca persisnya tapi tebakan gue mungkin kayak gitu. Dan soal ideologi sendiri ya mungkin kadang-kadang orang juga menurut gue salahnya melihat ideologi sebagai sesuatu yang stagnan. Maksudnya bahwa misalnya Tan Malaka hidup tahun 2023 apakah dia masih berpikir gitu? Gue nggak yakin. Nah itu juga yang kami perdebatkan kemarin. Iya, karena maksudnya dengan penalaran yang sama, tapi fakta-faktanya berubah nih. Ya bisa jadi kan berubah juga kesimpulannya, kayak gitu loh. Nah begitu juga dengan gue hidup di zaman itu, ya nggak bisa lo lihat misalnya kalau sekarang gue misalnya let's say sikap gue pajak apa yang harusnya gede, misalnya pajak apa yang harusnya kecil. Ya bisa jadi kalau gue hidup di zaman itu, mungkin bukan pajak itu yang gue perjuangin. Lu kalau di zaman itu masuk gerwani lo kali ya. Memang banyak yang bilang begitu. Iya, kadang-kadang tuh ada stereotip yang kurang tepat soal stance gue gitu. Iya, kayak dan misalnya, itu terbawa terus-terusan. Iya, gue sendiri juga capek. Kadang-kadang capek. Kayak misalnya ada aja nih orang itu ngomong kan di libertarian banyak ya yang membawa slogan taxation is theft. Jadi katanya pajak tuh perampokan gitu kan. Nah gue nggak satu sikap sama itu. Tapi ada aja orang nanti nge-reply tweet gue atau apa kayak bawa-bawa itu. Padahal lah gue nggak setuju sama itu gitu. Tapi di Indonesia ada orang yang left wing menentang pajak. Emang luar biasa emang cara berpikir orang Indonesia. Iya betul. Entah gimana lah ya. Gimana ceritanya? Emang ada. Baru dengar. Ada. Mari kita duduki SCBD, kantor mandiri, kantor pajak. Ini pion-pion kapitalis. Bentar. Iya ada. Gue biasanya kalau ngeliatnya kayak gitu ya udah bakar rokok aja ya udah. Begitu ya? Iya, Lu udah. nggak berusaha ini, Fer? Enggak ngapain. Gue ada sih zaman-zaman dimana gue berusaha. Untuk meluruskan orang. Itu menurut lu salah kaprah apa bentuk dari ideologi yang dinamis gitu? Enggak, gue nggak setuju ideologi yang dinamis enggak sih. Bukan ideologi. Kayaknya kita pajak nih keterlaluan nih gitu kan. Tapi gue kiri nih. Iya, kiri. kita kiri nih, harus kita kritik. Apa gue belajar atau gue ngomong dulu? Ngomong dulu aja deh gitu. Lempar aja dulu. Iya. Ya, omongan itu juga ada yang protes. Katanya, kalau kita harus paham dulu baru komen, kapan komennya? Gitu, Fer. Serius, Fer. Betul, Ri, sumpah ini gue. Nggak, kalau dalam agama Beneran memang ada seperti kayak itu. begitu memang. Enggak. Agama itu kalau lu bisa mau begitu. ingin menyampaikan kebaikan, tapi tunggu lu berbuat baik dulu, kapan lu akan lu menunda untuk melakukan kebaikan lainnya. Berbuat sama menyampaikan ini urusan Nah, beda. itu kalau di agama, ini diubah tadi lagi. beda. Memahami Urusan pun perlu. memahami. Ini memahami. Ri. Gue kemarin Ini nih memahami baru belum, debat Ri. soal mapan dulu atau nikah dulu. Rame juga. Gue bingung.
kok semuanya rame sekarang. Yang ini TikTok Gua nggak tahu malah itu TikTok. yang baru ini kan TikTok Oh, yang Project kemarin S. ya. Ya, ini kemarin masalah mapan dulu, nikah dulu. Gue buka semua sosial media, muka gue anjing gue. Nah, gue bilang mapan dulu gitu. Mapan kan persepsinya bisa sangat luas ya. Mapan at least lu bisa mencukupi kebutuhan primer lu udah gitu. Lu bisa ngidupin anak orang udah, barulah lu nikah. Wah, ditentang sih beberapa pihak nih. Dia bilang, oh kalau nunggu mapan dulu berarti orang miskin nggak boleh nikah dong. Oh kalau nunggu mapan dulu padahal itu kan wajib dan segala macam. Padahal dalam agama yang gua anut ya, Rasul udah bilang kalau lu mampu nikah, kalau nggak mampu saum, puasa. Itu ada hadisnya Al-Bukhari gitu. Ya gue keluarin aja itu hadis terus-terusan. Very top juga ya, jadi pengetahuan agamanya. Oh iya. Ini SMA-nya dia boarding school loh. Cuman dari situ kan, Iya boarding school kan lo. iya boarding school. Iya kan. Dari situ kan gue paham nih, sama kayak tadi barusan lo bilang kan, ada orang yang kalau paham dulu kapan ngomongnya. Makanya gue tuh berharap Kania tuh channelnya makin naik supaya konstruksi logika orang ini kan hal-hal yang dia sering keluhkan nih. Gimana sih orang mikirnya kata dia. Kalau lu nggak naik Chan, kita yang repot nanti ngejelasin. Ini Kalau gue dulu punya senior di kampus namanya Daniel Hutagalung. Oh, Mas Daniel. Tahu kan Daniel kan? Oh iya, dia salah satu orang dengan komentar yang mengubah cara berpikir gue. Pedes banget kan orangnya. Panggilannya aja Daniel Jaing. Karena komentarnya anjing terus emang. Nah, itu gua nulis kan. Lo nulis apaan katanya? Ini Bang, opini di media gitu. Lu nulis mikir aja lu nggak bener. Kita tuh biasa dengan tradisi kayak gitu dan ngantam tuh logik Fer. Iya. Di kampus Fer. makanya aku bisa terima-terima aja dikritik dan diantar orangnya santai gitu. Ya nggak santai. Gua pun ngomongin gitu ketawa gua. Bener juga deh ya. Kalau mau nulis lu harus mikirnya harus bener dulu. Ya diubah dari Bang Daniel ke lu apa Chan? Ini jadi kan gue ada lah di zaman-zaman dimana gue freedom ekstremis lah. Anarko dia. Anarko. Gue anti otoritas. Kan dia anarko cita. Negara nggak perlu ada. Iya, kan? maksudnya Kita aja yang kita ngatur sama kita. Kita iya ngatur kan? sendiri lah. Free sex. naik voucher aja gitu. Ya, apa konsensual. Enggak, poinnya adalah gue lebih banyak kayak maksudnya waktu itu ya mungkin salah satunya bentuk-bentuknya itu lo sebutin, tapi maksudnya secara umum gitu kan gue anti otoritas lah gitu. Maksudnya gue mempertanyakan kayak ginian ngapain diatur, kayak ginian ngapain diwajibin gitu-gitu. Nah tapi biasa bocah sotoy lah, maksudnya masih kecil kan. Semester 2. Ini kan ya yang di ILC ya. Semester 2? Bukan, Belum. itu udah semester Udah akhir lu itu. Berarti udah kan ya setelah ILC. Sebelum. Iya, sebelum justru kalau yang ini. Justru, Mas Daniel jauh sebelum. Puber Ini semester ideologi, 2, semester 3. Bos. Kania 1.0. Oh, iya. Ketika semua kita kan pernah puber Iya, iya. ILC itu 2.0, sekarang 3.0. Iya. Oke. Iya, jadi gua waktu itu mempertanyakan helm, Rik. Helm. Ya, gua bilang ngapain sih orang diwajibin helm anjir gitu. Kayak biarin aja. Terus kalau dia mau misalnya dia mau safety silakan, nggak mau safety silakan. Gua bilang gitu. Mas Daniel bilang nggak bisa kayak gitu kan ya cara kerja masyarakat katanya. coba lu misal lu naik motor nih, gua naik mobil kata dia, lu nggak pakai helm, kita tabrakan tapi lu yang nabrak sebenarnya, tapi terus lu mati gara-gara pala lu pecah. Terus gimana kita menyidangnya gitu kata dia, karena lu nya udah keburu mati duluan. Emang dia legend sih ya, dia ngasih penjelasan Metafora lagi. Metafora kayak gitu tuh bagus Gua banget kayak, gua jadi Daniel. mikir, oh iya juga ya. Berarti Bisa sebenarnya dia menjinakkan pikiran liar Kania ini. ada dari sisi ya juga ya, tapi dari sisi resolving problem di dalam sosial ini gimana gitu. Jadi Iya. Mas Danar itu bilang bahwa intinya yang gue akhirnya juga ngelihat itu sebagai realitas sosial ya, bahwa aturan, norma, hukum apapun itu dia bekerja pada suatu konteks sosiologis kata dia, konteks sosiologis masyarakat. Artinya lu mikirnya kayak gimana, bodoh amat kalau konteks sosiologis masyarakatnya nggak bisa mengakomodasi itu gitu loh.
Jadi lo mau bikin aturannya kayak gimana, ini nggak akan berjalan seperti itu di lapangan. Kalau misalnya nggak fit dengan konteks Jadi sosiologis. gue pernah ingat juga tuh nasihatnya Bang Daniel ke gue. Bukan nasihat sih, ceng-cengan dia ngatain orang gitu. Iya. Dan buat gue yang dia katain tuh make sense banget. Dia bilang gini, ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini masih penulis novel, anak dari penulis novel soal Tan Malaka. Oh. Nah, jadi ibu-ibu ini nangis di depan forum. Ayah saya dulu menulis Tan Malaka dan dia teman baik orang Indonesia. Kaum yang terjajah dan melawan kolonialisme, orasi lah depannya. Nangis-nangis. Kenapa penulis terbaik soal Tan Malaka itu harus Ari Pose, seorang Belanda katanya. Seorang Belanda, dia itu penjajah bla 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 bla. Ya itulah kira-kira ya. Terus Bang Daniel duduk sebelah gua kan. Ini ngaco nih ibu-ibu nih. Ah, kenapa Bang? Dia nggak tahu apa. Ari Pose tuh lebih serius meneliti Tan Malaka daripada Tan Malaka menjalani hidupnya. Emang Ari Pozo kan mendedikasikan hidupnya banget ya. Itu kasusnya Daniel banget kan? Iya. Tapi Mas Daniel juga wawasannya ya, maksudnya jadi dia juga tahu tuh kayak gitu-gitu kan. Iya, makanya dia nggak gampang kena omongan-omongan, maksudnya opini-opini yang nggak bener tuh dia gampang bisa lah. Karena dia punya gudang wawasannya. Dia bisa, kelebihan Daniel tuh, kesamaan dia sama Tan Malaka menurut gua, dia bisa menjinakkan mitos-mitos soal orang gitu. Jadi orang ya orang aja gitu. Iya. Nah itu gue belajar banget dari dia gitu. Nah termasuk soal ya pemikiran Tan Malaka gitu kalau kita lihat gitu ya. Ini ya intelektual. Ya kita perlakukan dia sebagai intelektual. Gue nggak tahu ya apa iya orang yang menempel quotes di dinding apa kemewahan terakhir kaum muda itu adalah idealisme gitu tuh kan. Iya. Itu tuh paham konteksnya gitu loh. Iya, apa Ya sih kan? maksudnya Ya gitu. kan era kita era quotes nih sekarang. Era ya. quotes. Iya Ya kan? itu kayak quotes-nya Einstein yang itu loh, yang agama itu yang apa tanpa pengetahuan apa itu buta atau apa gitu. Itu kan juga banyak dikutip di mana. Banyak. Tapi sebenarnya orang nggak tahu konteksnya. Konteksnya. Nah ini itu yang terjadi nih hari ini karena nama di bawahnya lah misalnya Iya. apa namanya saya lapar Ferry Irwandi. Iya. Wah itu Langsung serius tuh. Langsung ada meaningnya banyak ya. Kayak di coffee shop kita bikin tulisan ini. Daripada quote yang pusing-pusing, quote yang lucu aja lah gitu. Contohnya Gue bikin apa? Boleh merokok di sini karena ini kedai kopi iya, bukan gua baca SPBU. itu. Iya, gue baca itu. Iya, entah apa. Gue pernah nyampe juga gue langsung baca itu. Tapi orang, lu ngelihat nggak sih apa kebutuhan orang make quotes orang-orang ini gitu loh? Dari lu, Chat? Iya. Mencari. Kalau nggak tahu, ya, cuman tebakan gue sih ada inferiority complex juga mungkin di satu sisi. Maksudnya kayak butuh validasi dari otoritas lain. Dia butuh pemikirannya butuh diafirmasi oleh Iya, orang. Oh, butuh gue diafirmasi. sebenarnya nggak salah loh mikir Iya, kayak gini, iya. makanya mengeluarkan quote. Iya, yang paling aneh itu kalau dalam perdebatan yang sifatnya tuh perdebatan moral gitu. Terus orang ngutip siapa gitu pemikir gitu, padahal kan kayak ya bodo amat lah mau dia mau siapa Rousseau Bukan mau JJ. mikir apa. JJ. Sorry, gue nggak Iya mau Jurgen Habermas mau mikir apa kan sebenarnya kalau sikap moral mah ya terserah kan sebenarnya gitu kan. Misalnya kayak demokrasi adalah sistem terbaik ya, strip Jurgen Habermas misalnya. Iya kalau menurut gua nggak baik ya itu kan relatif aja. Jadi kayak jadi lucu gitu maksudnya. Lu kalau ngutip jurnal atau buku untuk data, nah itu kan masuk akal karena itu ranah fakta gitu ya. Maksudnya ya memang kita harus tahu nih fakta objektifnya apa gitu kan. Ya kalau sikap moral misalnya lu pro demokrasi, gua enggak. Lu mau ngutip 1000 jurnal yang pro demokrasi juga ya bodoh amat, it's a moral stance gitu loh. Jadi lucu kadang-kadang gitu. Kayak misalnya ngebantah, oh ini mah kalau menurut si ini gini-gini, ya bodoh amat kan menurut gue gini. Terus kenapa? Orang itu kan sikap moral gitu loh. Kalau dulu kan ada istilah yang kaos band itu tau nggak lo? Yang mana tuh?
Lu pakai kaos band, lu tahu lagunya nggak? Iya, Gitu kan? Lu kan harus paksa. Kan tempat iya, rame kayak gitu. iya. Tuh. Ya, lu harus tahu dulu lagunya gitu. Dengerin Ramones nggak lu? Tahu nggak lu perjuangannya? Ada temen gue kayak gitu di kampus dulu. Iya, terus nanti bawa ini nggak? Bawa buku siapa gitu? Terus pemikir seni gitu biasanya, filsafat seni. Iya. Menurut si ini, orang itu harus tahu dulu lagunya baru bisa pakai kaosnya. Gitu. Bisa aneh ngomong kayak gitu, udah seakan-akan itu jadi valid gitu. Padahal kayak iya, enggak itu kan ranah opini, Bos. Iya, itu kan hak lu ya, hak lu. Tapi hak lu tidak bisa mengganggu hak orang lain juga. dan maksudnya itu nggak ada hakim objektifnya. Iya. Beda dengan kita berdebat. Nggak bisa diambil keputusan lah ya atas Iya, itu. kalau kita berdebat bentuk bumi ya kan, nah itu kan memang bisa dicek nih bentuk bumi itu yang bener gimana. Emang bisa cek? Ya bisa dong. Ya bikin aja ini satelitnya. Tapi kenapa banyak yang percaya ya? Kalau gue sih lebih ngeliat quote itu ini sih bang, tempat belajar sih, belajar artinya ya kayak konteksnya yang lu contohin tuh Tan Malaka ya, yang kemewahan terakhir, idealisme adalah kemewahan terakhir. Gue nggak ngeliat quote-nya, gue dari situlah gue belajar apa sih idealisme gitu. Dan ternyata definisinya berbeda sekali dengan yang dipahami oleh banyak masyarakat kan. Oh kalau yang itu definisinya apa sih yang dia? Idealisme itu kan seharusnya ya itu orang-orang yang berpikir bahwa dunia yang kita tinggalin sekarang Alam ini hasil pikiran. tiruan dari alam pikiran yang jauh lebih baik. Plato. Plato, Plato, René Descartes, Descartes. Iya Descartes, Descartes. Kok gitu Iya, ya, iya, Bosong? Terus banyak lagi filosof-filosof lain yang menaikkan yang mempelajari idealisme itu sendiri. Plato sih nggak pernah ngomong idealisme ya, tapi dia selalu percaya, oke, misalnya bentuk rumah kayak gini. Nah di alam pikiran rumah itu tuh lebih bagus gitu. Nah, cuma kan di Indonesia konteks idealisme itu jadi kayak itu prinsip, pemikiran, hal yang lurus dan segala macam, hal yang lu pegang value-nya. Dan gue nggak bisa nyalahin juga karena kan bahasa itu Bisa bergeser. dimaknai. Iya. Dan idealisme itu kan konteksnya kalau gue baca ya Tan Malaka nggak jauh beda seperti Plato, Karl Marx dan lain-lain memahami itu. Gitu. Tapi kalau dari karyanya Tan kita bisa lihat dia cenderung materialisme loh. Iya, Memahami material gitu loh. Makanya seorang Tan yang arahnya ke materialisme ini itu menggunakan diksi idealisme. Itu yang bikin gue penasaran gitu. Kan idealisme itu ide membentuk realita. Iya. Materialis dari realita Membentuk itu baru ide. muncullah ide gitu. Dan itu hal-hal yang seru dipelajarin sebenarnya. Oh, enak ya. Jangan jauh-jauh lah kata kayak jengah aja. Arti aslinya jengah itu malu. Tapi dalam konteks buat kita udah bosan, muak ya dan lain. Kayak bergeming itu kan. Bergeming itu kan diam kan. Diam tak bergeming ya. Bergeming berarti nggak diam dong. Diam tak diam ya jadinya. Iya benar. Oh, lu dalam konteks memahami bahasa ya. Bahasa, sejarah, dan bagaimana kata ini muncul. Yang gue nggak dapat bagaimana kata ini berubah akhirnya. Nah itu mana nih ya? iya di titik apakah di quote ini makna ya? pergeseran maknanya terjadi? Apakah ada orang yang menggunakan kata idealisme sebelum Tan? Saya kan tidak mengerti ya dan masih belajar gitu. Itu yang belum mengerti. Wah kenapa ini bisa berubah gitu? Kalau buat gue quotes yang tempel itu statement. Ya lu nggak mungkin kan panjang quotes orang yang lu nggak setuju sama pemikirannya kan. Kalau buat gue kalau lu edgy asik. apa istilahnya poser kalau zaman kita dulu. Pokoknya pengen beda aja ya. Iya kalau lu si paling kontrarian asik. Iya. Kalau buat gua nggak akan mungkin pasang quotes. Iya. Kalau gini kan, kayak ada foto Syahrir, Haji Agus Salim, Sumitro situ. Itu tuh ya karena gua setuju sama gagasan-gagasan mereka gitu. Makanya fotonya gua taruh di situ gitu. Bukan foto musuh yang lu taruh ya. Iya, karena ini orang-orang kiri di zaman itu yang percaya bahwa mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu lewat jalur demokrasi gitu. Nah makanya sama kayak gua, kalau nggak ada demokrasi, total politik nggak ada kan gitu kan. Tempat ini nggak akan pernah ada gitu kalau demokrasi itu nggak ada gitu. Makanya gua pasang itu di situ gitu.
Nah mungkin kita beda-beda ya ngelihat quotes dan Kayak idealisme tuh juga kan kalau sekarang kan orang kayak nabrakin idealisme sama pragmatisme gitu ya. Iya. Kayak lo antara idealis atau pragmatis. Nah gue nggak gitu ngelihatnya gue. Gue ngeliat idealisme tuh mungkin mirip sama yang pengertiannya tadi tuh. Maksudnya kayak, iya bener idealisme tuh lo punya bayangan sebenarnya realitas tuh harusnya kayak gimana. Iya. ya. Yang idealnya tuh kayak gimana. Nah pragmatisme itu menurut gue di caranya gitu. Jadi idealisme tuh buat ends-nya gitu loh. Lo punya ide bagusnya terusnya dunia kayak gimana. Nah terus gimana lo beradaptasi terus untuk mencapai itu tuh, nah itu pragmatisme. Orang kalau nggak ada idealisme ya nggak akan bergerak Iya, gitu kan. apa yang maunya. Iya, apa yang lu mau wujudkan. Iya, gitu pasti kan. lo harus bayangin dulu Iya. di masa depan nih apa nih bentuknya yang pengen lo Nah itulah definisi sebenarnya idealisme yang iya, mungkin gue juga ngeliatnya gitu. akan relevan dan masuk dengan pemikiran zaman sekarang, kalaupun itu bergeser ya. Tapi dulu tuh waktu mempelajari itu kayak dia nyontohin idealisme tuh kayak apel yang lu pegang gitu. Ketika lu pegang biasa, lu tahu itu apel. Nah, tapi ketika lu tutup mata, lu rasain itu masih apel atau enggak. Oh, kalau itu masih apel, iya. Tapi ketika itu udah nggak ada sama sekali dan lu masih pegang, lu masih kerasa apel, berarti idea lu tentang apel udah terbentuk. Jadi kayak Ya lu tahu merah itu karena lu tahu apel itu merah kan. ya mungkin segitunya gitu. Iya, Itu mawar itu merah, makanya lu punya konsep merah gitu. jadi kayak orang bangun rumah lah. Setiap kita itu muncul dari satu idea gitu. Ya. Yang dipercayain Plato tuh lo ketika mau melakukan sesuatu bentuk idealnya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Nah, mungkin gini, mungkin bukan bentuk ideal, bentuk yang lo inginkan. Antara ide dan ideal ini sama atau berbeda? Berbeda sih menurut gue. Beda kan? Bisa maknanya ya? Iya. Itu mungkin pergeseran itu terjadi kan. Idealisme secara Karena filsafat. diartikannya ideal sama orang maksudnya. Ideal bukan orang, ide. Iya, Nah, betul. Itu baru mungkin di sini. Iya, itu masuk akal sih benar-benar. Tapi itu harus ditanya sama orang-orang filsafat. Orang-orang iya. Kita udah kayak ini loh, udah kayak siapa Abang Bayem yang itu. Bayem. Lu punya kuasa. Lu punya kuasa. Ya, ini udah sama nih. Tai. Rame juga itu. Terus pas gue nonton podcast dia setelahnya, waduh, gue 3 hari di kamar, buka TikTok muka gue. Ngomong tuh dia ya. Tapi menurut lu kenapa dia bisa viral sih? Menurut gue cara ngomongnya juga ini sih, seru gitu orangnya. Seru. Nah, Kan ya mode kamera seru, bahasa dia gunakan seru. Udah cukup Fer. Udah kebanyakan ngomong. Gue nggak bisa jadi host anjing. Di belakang nggak gitu ya? Kagak gitu. Tenang. Tapi emang kalau lu punya uang, lu punya kuasa. Coba kita bahas kontennya deh. Tunggu. Kontennya. Udah selesai nih Mbak Kakak. Udah. Nggak, ini nyambung ini. Nyambung. Iya. Kan lu punya uang, lu punya kuasa. Marxis loh dia. Itu Jeffrey Winter, oligarki kan gitu. Punya uang, punya kuasa. To defend their material resources. Elemennya oligarki kan justru bukan karena uangnya doang, justru kan Iya. poinnya karena dia punya uang mau guarding uangnya. Buat menjaga uangnya. Iya, terus dia punya apa lagi variabel yang lain, Intinya networking-nya. kalau pakai dukun dia bisa mempertahankan uangnya, dia akan pakai dukun. Iya. Tapi kalau bisa pakai kekuasaan dia Ya pakai ternyata itu kuasa. nggak seefektif itu. Nah, coba kita bahas. Balik ini. lagi ke Kawan ini materialisme. tuh. Dan kawan ini kita bahas dulu. Coba. Dia punya uang, lu punya kuasa. Tapi kan sebenarnya dia diceng, ya istilahnya dicengin orang, diapanya kan bukan di lu punya uang. Iya, makanya kita mau masuk ke situ. Tapi yang itunya nggak kita masuk ya. Iya. Ya selama uang masih jadi inilah nilai valuasi paling tertinggi. konkret, iya, paling ada bentuk. Ketika menilai sesuatu itu ya paling ada angkanya uang gitu. Lu pernah bahas ada konten lu soal duit kan? Soal Iya. uang kan? Sekarang ada apa alat indikator lain yang lebih punya bentuk selain uang? Semua subjektif, tapi uang objektif kan. Lu mau lihat dari manapun perspektifnya 10.000 ya 10.000 gitu. Kan tai. Kan tahu. Cuma kan setelah ya berarti kan ini masih alat ukur paling objektif nih. Dan orang-orang gue bingung ya. Jadi gue mengamini nantinya.
dia alat ukur paling objektif dan orang-orang kan menggunakan itu. Dan ya banyak orang yang mencari uang untuk mendapatkan kuasa itu tadi kan. Dan kekuasaan cuma bisa dijalankan dengan uang. Kalau kita ngeliat konteksnya ya, konteks masalah uang atau enggak, bagaimana lu bisa berkuasa tanpa lu punya alat untuk menjalankan kuasa tersebut gitu. Dan bagaimana orang yang punya kuasa membutuhkan uang. Tapi ketika orang punya uang, apakah dia akan mengambil kuasa itu atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Banyak orang yang punya uang di Indonesia, tapi ketika mendapatkan kekuasaan gagal loh. Sebut aja. Berarti kekuasaan kan berada di tahap yang lebih susah untuk direbut ketimbang uang. Nggak sesederhana itu. Karena kekuasaan tidak cuma dinilai dari satu nilai subjektif, tapi juga bergantung sama subjektivitas orang lain. Iya. Lu lihat deh banyak kandidat-kandidat ya, gua sebut namanya crazy rich politician gitu. Itu banyak yang gagal kok, baik itu di level daerah, provinsi atau nasional juga. Ya kita sebut aja 3 orang capres yang punya elektabilitas paling tinggi, yang image-nya punya uang banyak kan nggak ada. Image-nya ya, faktanya kan urusan lain gitu. Bukan quote and quote super konglomerat, bukan golongan 1% betul penduduk gitu. Ya, oke, Pak Prabowo pengusaha misalnya, tapi dia bukan di layer top one. Ya betul, banyak yang lebih kaya daripada Pak Prabowo gitu loh maksud gua. Nah berarti nggak valid juga dong. Kalau gue selalu ngeliat memang uangnya itu threshold. Maksudnya kayak untuk mencapai sesuatu mungkin lu butuh segini gitu. Iya. Nah di atas ini tuh udah irrelevan. Maksudnya lu mau punya sampai mentok langit-langit gitu kan? Ya udah nggak ngaruh gitu. Nah karena lanjutannya ada variabel lain gitu. Gue sering nyontohin ini di kasus ini sih, dating sih sebenarnya. Karena kayak ada kepercayaan gitu di cowok-cowok bahwa lu makin kaya makin aman lah lu dalam dating market gitu. Padahal ada satu threshold, udah di satu ini sudah itu udah nggak relevan lagi. Sorry, tapi gue udah terlalu sering nih secara konkret maksudnya bener-bener enggak pilihan yang diambil tuh justru yang lebih miskin gitu loh. Maksudnya kalau dari sisi kita hitung duitnya, enggak dia nggak lebih dikit duitnya gitu. Tapi dia aman. Tapi dia justru dapat karena variabel lainnya ini yang butuh gitu loh. Malah gue ngeliat temen gue Budi yang acara kita tanpa Budi ini Chan. Dia Budi ini sejak nggak punya duit, sejak duitnya makin banyak nih sekarang nih kan, makin lurus, makin nggak punya pacar. Itu ada yang hilang nggak tuh variabelnya? Dia sudah berhasil mencapai threshold tersebut. Dia yang lain hilang lagi. Mungkin standarnya atas pacar semakin naik, Bang. Betul. Tapi ketika di level yang dia hendaki, ternyata supply and demand-nya nggak menguntungkan dia, nggak masuk dia. Betul juga loh ya. Iya, itu yang sering terjadi nih. Nah, termasuk di tebakan gue ya di kekuasaan juga sama. Maksudnya untuk lo bisa berpengaruh, untuk orang suka apa segala macem kan. Oke, uang misalnya dibutuhin nih segini gitu. Gampang nih misalnya orang-orang yang kerjaannya bikin tongkrongan gitu, karena dia banyak banget duitnya kan. Bikin party aja misalnya tiap hari. Apa itu sama dengan berpengaruh? Kan sebenarnya belum tentu. Bisa jadi tuh orang datang cuma iya gue minum aja nih apa yang disediain makan segala macam, tapi bukan berarti gue respect sama orang ini misalnya. Tapi kalau nggak ada minum nggak ada yang datang juga. Iya bisa, namanya kan threshold kan. Iya, lu butuh nih sampai sini operating lah gitu untuk salah satu variabel aja ya. Iya, udah nyampe lewat KKM. Nah, habis itu yang lain-lain nih Ri, gitu. Ternyata lu harus begini di variabel yang lain. Kadang-kadang tuh orang gitu. Syarat wajib, tapi nggak sebanyak itu juga. Iya, nggak selalu makin banyak makin bagus gitu ya. Enggak, di hal tertentu lu butuh yang lainnya ini ternyata. Gitu. Tapi setidaknya uang memberi lu fleksibilitas itu sih. Iya, karena kan emang kayak standar tadi lu bilang karena sistem hari ini currency-nya itu yang lu berkuasa pada diri lu sendiri at least, jam kerja lu ataupun. Nah, lu sebagai mantan ASN Kementerian Keuangan, nah coba kasih perspektif dulu Ber. Tentang fleksibilitas negara dalam ketika dia punya uang. Iya, fleksibel jelas ya. Karena kan tetap aja uang itu ya alat kita mendapatkan sesuatu, uang. Alat kita untuk tools yang kita gunakan untuk mendapatkan sesuatu masih uang, dan kita dibayar juga dengan uang gitu. Jelas semakin banyak yang kita miliki, maka pilihan kita makin juga akan bisa dilakuin, makin banyak barang yang bisa kita raih gitu. Misalnya kayak dengan uang 100 juta kita dapat LCGC gitu, tambah 200 juta kita dapat Outlander misalkan, tambah 300 juta kita dapat
apa ya? Kalau di 300 juta range ya, Terios baru lah gitu. Tambah 400, tambah 500 dapat Innova Scenic ya kan. Nah itu kan satu Sales mobil. Gue lagi mikir tadi dia bisa Hafal semua nih. Bapaknya jual mobil kan. Gue mencoba metode Kania tuh berusaha membahas ya rumit dengan pendekatan pop. Iya yang dekat. Iya, dan dia sering pakai romansa. Iya. Karena itu yang paling nyangkut kan. Itu yang gue lihat tuh. Itu yang paling nyangkut. Suka kali kakak ini ngomong cinta-cintaan ya, Iya. gitu kan. Dia selalu pakai itu. Iya. Opportunity cost ya dalam percintaan. Tuh gue lihat tuh. Nah, bagi gue ya uang mungkin bisa memberi lu fleksibilitas sebesar itu. Termasuk keluarnya gue dari PNS juga berkali-kali gue ngomong ya karena gue udah punya safety net, gue punya beberapa instrumen investasi. Berapa tahun lu jadi PNS? 10, hampir 10 tahun bisa punya safety net ya jadi PNS. Ya, bisa. Dengan berbagai instrumen investasi yang lain. Ada bias kementerian gitu. Nggak sebanyak gitu kok. Saya sangat bisa di Yaumul Masyar nanti sangat bisa dipertanggungjawabkan semua penghasilan saya menjadi pegawai negara ini. Lu pernah tersinggung nggak Fer dengan komen-komen seputar PNS? Enggak. Oh, enggak. Karena dari dulu mindset lagi ya dari dulu di kepala gue ketika gue jadi PNS ya gue jadi pelayan gitu. Pelayan tuh nggak butuh afirmasi atau diakui gitu. Yang penting lu kerja bener udah. Masalah pengakuan lu udah dibayar sama negara. That's it. Tapi lu ini kan kadang-kadang orang bilang jam 4 sore udah pulang PNS kali ya gitu. Dengar kayak gitu. Dengar dan gue nggak tersinggung. Tapi nggak fit the reality. Karena spektrumnya kan banyak kita kan nggak bisa oposisi binner dong. Relati Ferry bilang, gua kan nggak pernah pulang jam 4. Iya kan? Karena gua nggak tersinggung karena gua nggak pulang jam 4 dan gua pengen pulang jam 4 gitu. Kadang sampai berantem pula sama orang rumah kan. Malah dia jadi PNS nggak pulang-pulang. Tapi kan untuk apa gue tersinggung dan untuk apa gue mungkin sampel yang diomongin lu gitu bukan ya? gue gitu jadi kadang-kadang juga kawan-kawan PNS ini masalah lu udah banyak lu TTU aja gitu tambah-tambah urusan belain yang bukan lu gitu ya udahlah. Kalaupun emang ada kritikan, tinggal anggap itu bukan yang diomongin bukan lu gitu. Dan kalaupun konteksnya gua misalnya, ya udah jadiin perbaikan aja. Apa susahnya sih? Gitu. Berarti kalau lu punya uang, lu punya kuasa itu masih bisa diperdebatkan lah, didiskusikan. Ya, tapi punya fleksibilitas pasti. Pasti. Tapi sebatas mana kuasanya. Gitu. Ya, lebih banyak opsi yang butuh itu bahkan mungkin ditentukan oleh itu. Misalnya kayak tadi lu tujuannya mau punya mobil, ya mobil kan emang harus dibeli dengan uang secara umum. Jadi ya itu. Tapi balik lagi kalau tujuan lu lebih kompleks lagi, maksudnya ada kebutuhan variabel-variabel lain ya jadinya dia hanya sekedar KKM aja. KKM apa? Kriteria ketenasan minimal. Threshold lah bahasanya threshold. Layer 1, layer 2. Ini bahasa Zenius ini. Ya, masalahnya orang kadang-kadang disebut threshold juga ada yang kurang familiar. Tapi emang Zenius top. Gua alumni Zenius soalnya. Alumni. 2009 Zenius. Gua belum ada. 2008 belum, 2007 belum ada. Belum ada. Udah muncul tuh muka Sabda di situ tuh, di CD. Iya. Masih pakai CD tuh. Iya. Ada yang nggak tahu threshold? Ada. Channel apa sih yang Anda tonton? Nggak tahu. Iya, jadi kadang-kadang gue ngomong threshold tuh harus ada sinonim-sinonimnya lagi. KKM gitu. ya. supaya ini loh, maksudnya ini loh. Itu yang lagi diupayakan Kania tuh sekarang. Dia tuh bukan keberatan soal substansi dan konteks yang mau dia sampaikan. Belum. Ya dia berat itu bagaimana itu bisa diterima. Iya, coba lu bayangin kalau sekarang belum ada YouTube ini kan. Berat ya? Berat lu, setiap nulis ada catatan kaki lu kan. Dibikin garis, dibikin angka. KKM. Kalau YouTube kan tinggal insert ya. Mungkin lu taunya ini. Susah. Gue pernah dulu waktu bimbingan skripsi kan, dikasih buku sama pembimbing gue baca, nggak ada mas penjelasan yang itu, kata gue. Ada, mana bukunya? Kata. Diliatin, ternyata di footnote loh. Gue nggak baca footnote. Lu skimming ini teksnya ya? Lu skimming teksnya. Tapi seru tahu baca footnote tuh seru tuh. Kayak trivia gitu loh. Iya, ternyata gini. Oh gitu tuh nih.
Ini Chania punya standar ini, semuanya footnote. Ya. Mbak ya, Lu pernah kan lihat ada skripsi apa disertasi orang yang footnote-nya hampir ke atas halaman. Hampir setengah tuh kan. Pernah Soalnya kan? satu paragraf penjelasannya banyak banget tuh yang di bawahnya di footnote-nya. Iya benar-benar. Sampai setengah halaman sendiri. Itu Chania ngomong tuh imajinasi gua ke situ. Lo catat. Iya. Tapi balik lagi nih uang dan kekuasaan nih ya. Ini padahal dia mungkin nggak seserius ini membahas itu ya. Enggak. Kalau kalimat setelahnya enggak. Tapi gue cukup yakin itu berdasarkan observasi empiris. Iya, betul. Maksudnya memang berdasarkan dia pengalaman dia. Apa yang dia Iya. rasain. Jadi itu tetap menjadi data yang menurut gue menarik sih. Data kualitatif lah ya. Data kualitatif, Iya. betul. Karena apa namanya kalau lu baca Harari nggak sih? Baca, lumayan baca, enggak. Harari serius itu banget, kan tapi lumayan. sebagai sejarawan menurut gua sangat ini ya dia ya. Kayak Nietzsche-nya lah kalau zaman dulu gitu. Dia bilang semuanya ini mitos saja semuanya gitu. Ya kan? Uang itu mitos gitu. Gimana coba? Dengan angka kertas lu kasih angka lu bisa dapat apa aja. itu kan fiksi istilah dia itu fiksi semua tuh gitu Iya. kan. Tapi memang ada kata-kata mitos juga sih, Iya, ada mitos, mitos iya. bersama, Mitos, ada iya. shared myth kan. Ya, cuman memang menurut gue masalahnya balik lagi ke kata ini loh. Orang tuh punya asosiasi gitu loh suatu kata dengan macam-macam yang itu bukan definisinya bukan itu gitu loh. Kayak contohnya tadi kata mitos. Kata mitos ini orang taunya kayak bohongan gitu. Iya. Padahal tuh bukan itu, poinnya di situ tuh bukan itu. Bukan maksudnya ini berarti penipuan Iya, orang, bukan enggak. gitu. Bukan. Maksudnya bos. Gitu. Iya. Bukan Kayak mitos tuh pemaknaan- bukan berarti cerita rekaan enggak Nah, gitu. atau apa bukan gitu. Bukan. Maksudnya adalah kesepakatan pun itu mitos. Maksudnya mitos, Mitos. itu kita buat gitu Kita loh. buat. Maksudnya itu poinnya. Kayak Kita misalnya, buat dan kita percayai. Iya, kita sebenarnya bisa bilang kita sepakati Iya, kan, gitu. Kayak misalnya HAM gitu kan. Ya itu kan dari nggak ada nih, terus waktu kita sepakatin aja ada nih hak asasi manusia. Itu Dimana iya, kalau itu lo Harari juga ngomong itu. Iya, dimana kalau lo dihilangkan nyawanya gitu kan, lo dianiaya apa, kita akan bergerak untuk melindungi lo gitu kan. Ini gitu kayak HAM tuh kan gitu, kita akan menegakkan nih hak lo untuk hidup terbebas dari penganiayaan segala macam. Itu kan dari nggak ada, terus kita sepakat aja nih ini ada. Iya. Kesepakatan From now bersama on ini ya. ada gitu. Padahal ya kan, itu kan iya. maksudnya. Iya, misalnya di HAM itu juga ada pembagian soal kebutuhan mendasar gitu. Ya itu kan juga sepakatan aja Iya, semuanya kita kan. sepakatin. Nggak ada dokter yang bilang membedah tubuh manusia kalau memang manusia itu punya kebutuhan untuk bekerja, itu kan nggak ada juga gitu kan. Tapi itu kan kesepakatan kita kalau orang bekerja itu adalah hak dasar yang harus kita Iya. kita lindungi gitu. Karena dalam sistem hari ini untuk memenuhi kebutuhannya perlu uang, perlu kerja jadinya gitu. Iya. Ya iya, ya Dan makanya- nggak ada yang salah kan soal itu. Nggak. Iya, maksudnya itu, maksudnya Iya. lebih ke asosiasi katanya itu loh. Karena orang Akhirnya memahami mitos berarti kebohongan. Iya, Padahal sama kayak kata normal. Iya. Gue tuh paling sering gatel sama pemahaman orang dengan kata normal. Karena normal sama tidak normal itu menjadi ada sentimennya gitu. Padahal kan kalau dalam kuantitatif kan sebetulnya Betul. itu statistik, Normal. statistical fact aja gitu, bahwa normal itu umum, tipikal gitu. Tipikal. Nah, tapi kan orang udah mengasosiasikan kata normal, jadi susah. Jadi gue nggak bisa menyebut suatu fenomena normal itu dengan normal gitu loh. Jadi gue harus memakai ya ini yang umum. Ya kan? Jadi gue harus mengganti lagi gitu. bukan normalnya tapi umumnya ya. Ya, umumnya. Normal pada tuh karena umumnya gitu. parameternya kan banyak-banyakan bukan moral kan. Iya, itu dia. Masalahnya itu yang Majority of rule ya. Iya. jadinya udah susah karena udah begitu asosiasinya sama kayak kata mitos. Makanya gue juga nggak pakai itu, jadi gue pakai kesepakatan. Ini kesepakatan aja gitu. Ya contohnya bahasa kesepakatan aja. Coba gue bilang bahasa tuh mitos, pasti nanti ribut semua. Ya, agama mitos gitu ya. Agama mitos misalnya. Bukan saya ngomong. Misalnya. Ya. Ya kan itu juga yang membuat ribut kan, kayak Rocky waktu itu nyebut fiksi, agama kitab fiksi, suci. kitab suci, dia bilang. kitab suci fiksi gitu kan. Itu juga Iya, akan karena jadi fiksi itu ribut. seakan-akan apa Berarti ya kan? menurut lu kata itu harusnya bebas nilai nggak? Kalau gue iya. Tapi kan Gimana untuk caranya? menuju ke sana. Itu nggak yang bisa. sulit. Iya, Untuk- itulah idealisme. Gue punya ide. Untuk bikin orang berpikir kalau kata itu bebas nilai aja udah sulit ya. Iya, jadi gue punya ide begitu di kepala gue, idealisme. Ya, tapi kita perjuangin lah. Rik. Apa yang bebas nilai? Yang bebas nilai apa?
Kata itu nggak ada yang Iya, jahat, nggak ada sebenarnya yang... kan kita yang menempatkan sentimen gitu. Iya, sebenarnya. sentimen atas kata. Iya, katanya nggak ada nilai, kita yang punya nilai kan. Iya, Misalnya cuman kayak jadi repot. Maksudnya ketika kita butuh menyebut fenomena ini secara netral tuh jadi susah gitu loh. Padahal ini nggak ada maksud apa-apa. Sementara memang. kita juga belum punya pemahaman untuk mencari penggantinya. Misalnya, Kayak kemarin tuh lucu, Fer, ada kasus di Twitter, ada orang berdebat di Amerika nih tapi orang US. Jadi even orang US pun masih kayak gitu ya. iya iyalah, di US lagi justru US kan memang chaos ya. Jadi mirip-mirip sama kita. Jadi si orang ini kayak dari partai libertarian or something, intinya dia tuh protesin pendapat orang lain yang di sayap kiri lah ya, yang meminta untuk healthcare tuh gratis kalau nggak salah. Jadi supaya orang tuh nggak perlu bayar lah pengobatan gitu. Okay. Nah terus si orang libertarian ini bilang kayak oh berarti ya udah coba aja lo nyangkul gratis gitu. Jadi lo nggak dibayar gitu. Nah itu kan sebenarnya slavery. Yeah. Nah tapi dia pakai pilihan profesinya tuh nyangkul. Pakai pilihan profesinya tuh petani gitu. Nah padahal maksud dia tuh apa aja profesinya, ini cuman buat make up point aja, iya sebenarnya kan. Jadi ya lu bisa ganti itu dengan apapun, tapi memang dia ambil contohnya bertani. Supaya lu paham gitu. Iya. Bertani ini diasosiasikanlah ke entah apa yang lain. Pekerja. Iya, karena dia kebetulan people of color nih yang ngomong, jadi kayak ini rasis gitu. Dikasih contoh bertani itu rasis gitu loh. Nah, padahal kan sebenarnya profesi bertani itu sendiri ya nggak ada sentimen apa-apa sebenarnya gitu. Maksudnya kalau dari ya udah kata-kata itu gitu loh. Nah, tapi orang tuh punya sentimen gitu. Atas kata itu Iya, ya. sama kayak dulu gue waktu sekolah dikatain kayak iya lu muka lu kayak pembantu gitu. Emang ada? Ada waktu dulu gue SMP gitu. Setuju nggak? Apa? Enggak maksud gue poinnya Dalam adalah- dia. Ada yang setuju nggak? Bangsat Anda. poinnya adalah profesi. Gue tuh baru tahu bahwa ternyata profesi tuh punya sentimen-sentimen gitu. Padahal gue tuh nggak kayak gitu masalahnya, cara mikir gue gitu. Jadi kayak gue nggak nangkep nih maksud ledekannya ini gitu loh. Malah nggak Penghinaannya masuk ini ya. Nah, Malah lu nggak ngerasa terhina. Nggak ngerasa terhina. Karena lu Dan- ngerasa ya Iya, maksudnya gimana nih Apa? muka kayak profesi ini gitu. Jadi kayak agak bingung gitu justru gue menangkapnya gitu, Ben. Gue Karena kemarin lu berasumsi netral, kalau gua nganggap itu nggak netral. Iya, itu dia. Itu kan merendahkan orang. Nah, kan gua dibilang kayak pembantu gitu kan. Gue baru memahami Karena di orang lain iya, gitu ternyata. Karena di konstruksi sosialnya pembantu direndahkan. Makanya muncul perjuangan misalnya ganti nama dong PRT gitu misalnya. ART. gitu Nah, misalnya. itu bagus nih kontennya. Nah, pertanyaan gua, apakah dengan mengganti nama ini menyelesaikan ini yang mau gue masalahnya? jawab nih. Itu. Si George Carlin tuh Iya. pernah bikin satu materi with euphemism ya. Iya. Ya dia tuh justru dia nunjukin bahwa mengubah kata tanpa mengubah konstruksinya tuh nggak ngaruh. Iya. Justru Iya. jadi kata itu akan tetap punya sentimen yang sama gitu loh. Misalnya Iya, pindah kata lu ini, nggak akan bedanya ngomong lu pembantu atau ART kalau konstruksi sosial konstruksi masih sosialnya emang ngeliatnya gitu, gitu. Ri. Iya. Gue kemarin bang, itu baru terjadi sama gue. Gue bilang kan, yang waktu ngkritik Pak Mardigu itu, gue kan bilang sesat pikir. Orang-orang protes, ih sesat itu parah banget. Nggak, Masa harus gue translate secara konteks sih? gue pernah lagi ngalamin itu. Ini maksudnya logical fallacy. Iya, Fallacy itu gue harus apa bahasa lebih sopan ya gue kalau nggak sesat. Kesalahan. Gue udah belajar. Oh ya soalnya. kesalahan pikiran Iya, ya, gua bukan belajar sesat pikir ya. gara-gara video gue yang Om Deddy. Lu juga kena juga di Nyesel situ. gua, nyesel. Lama-lama gue makin setuju gue sama Chania ini. Bikin video tuh footnote-nya harus banyak. Iya, gue sekarang kayak gitu. Bukan cuma video, tweet gue pakai disclaimer, dijibun-jibun. Iya. Karena gue udah tahu sekarang, Fer. Oh ini bisa ditangkap gini nih, ini bisa ditangkap Iya. gini. Jadi gue disclaimer dulu. Maksudnya bukan gini ya. Kalau dulu Bukan berarti gini lebih ya. tone deaf berarti kan. Iya, itu. Gue juga jadi pas tahu gue kaget. Oh iya juga ya, anjir. Orang pasti ngeliat gue asshole banget gitu. Padahal gue gak ada maksud gitu, ngerti Iya, ya? iya. Iya bener sih, lu ngomong kemarin sesat pikir ya? Sesat pikir. Udah pasti lu dibilang gitu. Astagfirullah gitu. Kan Nyesat-nyesatin orang gitu. nyesat-nyesatin orang kayak udah kita semua sempurna. Enggak gitu. Gitu, Dri. Gitu konteksnya. Kalau kan Bang Ari cerita tuh sering bayangin bangun bangun tidur ngeliat orang-orang yang pikirannya kosong terus kita tuh agak itu. Gimana rasanya gitu. Itu pekerjaan namanya influencer. Tidur liatin orang pikiran kosong semua kan. Tujuan kemana ya seharusnya kata bebas nilai. Kalau aku setuju sama Kania, kata itu bebas nilai, tapi kita ada apa ya?
gua ngerasa ada yang berubah, makin bertambah umur ada yang berubah dalam cara pikir gitu. Dulu ya udah tabrak-tabrak aja, toh ini yang benar kok. Kenapa harus diberi kosmetik gitu? Kenapa harus dipermak? Tapi lama-lama mikir ya memang nggak efektif. Gitu. Menyampaikan hal baik dengan cara yang paling baik. Nah, baik itu kan dilihat dulu bagaimana ini tersampaikan secara optimal. Sosialnya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, dan bagaimana gagasan ini dibawa gitu. Kalau enggak se-edgy-edgynya lu, secerdas-cerdasnya lu, tapi lu gagal memahami masalah, problem, dan orang yang mau lu sampaikan sebagai komunikan, ya nggak akan nyampe. Itu sering penyakit orang Indonesia kayak gitu. Kania 3.0 itu. Sudah mengakomodasi. Lama-lama gue yakin nih kalau Tan Malaka masih hidup hari ini, bos. Nah, Dia itu bisa di-cancel tiap hari. Iya, kalau gue baca tulisannya juga, ini aja misal gue post aja nih, gue yang kena cancel aja. Kan Terutama kalau yang di Madilog ya. Oh iya, by the way sih, kan tujuan pendidikan yang sekarang gue dan inilah teman-teman Zenius dan yang lain pakai kan visinya tuh cerdas, cerah, asik kan. Nah sebenarnya itu in a way agak sejalan sama Madilog sebenarnya. Jadi cerah tuh materialisme, cerdas tuh logika. Nah asik nih sebenarnya dia dialektika mungkin mirip, tapi asik tuh sebenarnya cocoknya yang lu bilang tadi. Asik tuh maksudnya memahami orang lain dan interaksi sama orang lainnya efektif gitu. jadi jangan lupa Malaka dan Zenius. Maksud gue, jadi kalau tadi lu tanya Malaka itu kenapa gue jadi juga baca itu, karena itu sebenarnya spesifik gue ngeliatnya dia punya visi tentang manusia Indonesia tuh mestinya kayak gimana gitu. Metode berpikir. Iya, nah gue cukup sejalan dalam hal itu. Tapi tadi Ferry bilang kayaknya ada beda nih gitu ya. Iya. Di sebelah mana nih menurut lo? Karena kan dulu kan Kania itu wajah liberalnya Indonesia ya. Wajah feminis padahal bukan feminis gitu kan. Pembela LGBTQ. Gue udah masuk dalam LGBT itu sendiri bahkan. Sampai orang-orang bilang, oh akhirnya orang sembuh juga pas gue merit. Pusing saya, kok saya merit dibilang sembuh ya? Emang sakit LGBT itu menurut lo? Panjang banget. Jadi Itulah. agak-agak kaget juga Zenius ini dibangun landasan pikirnya dari cara Tan Malaka berpikir, which is Nggak, kalau Zenius sih orang kiri semua. iya makanya. Kan gue kan baru, gue masuk baru. Oh, lu memberikan warna kanan ya? Enggak, gue jadi ikut-ikutan. Oh iya, agak-agak kesentris ya. Sekarang siapa coba orang kanan gitu ya yang mau misalnya kita investasiin nih pajak gitu kan buat meningkatkan cognitive skills orang biar setara gitu, biar pada level tertentu setara. Lu menentang apa yang dipikirkan oleh para pengusung neoliberalisme dengan dengan menaikkan pajak. Iya, kalau gue kan justru pro, maksudnya gue cenderung pro pajak, pro tax ya. Pro, terus juga cenderung pro misalnya kebutuhan-kebutuhan dasar. Menurut gue air tuh harusnya gratis, maksudnya harusnya tersedia aksesnya di semua tempat. Tadi Partai Libertarian Amerika yang healthcare gratis itu apa? Itu jadi justru lawan yang bilang healthcare itu harusnya gratis. Nah si Libertarian Party ini bilang kayak lalu bayar pakai apaan? Lu mau jadi petani tadi, lu mau jadi petani nggak dibayar gitu? Ada BPJS gratis. Gilbert. Ya Mbak. Ya itu mungkin sejalan kali narasinya. Justru itu mungkin ini aliansi global nih. Elit global ya. Aliansi global ini Ri. Kantor pusatnya mana? Oh jadi maksudnya tadi bedanya tuh yang di liberal itu. Iya, dua hal yang berbeda nih kan. Kalau yang di Madilog kan tapi cukup inilah ya, sejalan lah ya, maksudnya pemikiran sangat sejalan itu, pendidikan, menentang hal-hal klinik gitu. Gue nggak ngelihat ada upaya yang serius gitu ya menggali pemikiran founding mother kita ini untuk metode pembelajaran kayak lu kerjakan di Zenius nih. Ini gue placement lah Zenius itu. Nanti gue tahu. Zenius. Tapi nanti lu dibilang ini lagi. Apa? Kan lu sekarang dibilang katanya udah mesinnya. Mesin salah satu capres. Nanti gue ikut-ikutan kena jadi mesin juga. Gue mau ngajak Kak Chania makan sama Pak Prabowo gitu. Ada yang bilang Chania itu udah iya. Tolong disensor ini. Tolong disensor ini. Nanti kan ini jadi repot ini. Jadi bola panas ya. Jadi bola panas. Dan jadi validasi juga untuk orang yang titir aja. Yang seharusnya tidak mendapatkan validasi.
Hancur. Tapi lu masih sepakat negara itu sebagai night watcher, masih sepakat? Sebagai apa? Sebagai watchdog doang, night Enggak, watcher. justru kayaknya gue nggak pernah pada stand posisi itu. gitu ya? Gue posisinya tuh justru cenderung ekstrim ya perubahannya. Maksudnya pertama tadi anarko, artinya negara juga nggak ada. Iya nggak sih? Harusnya Borderless ya. Iya, bisa dibilang negara kayak ya panitia aja gitu. Iya. Jadi kalau lu mau bangun jalan, Koordinator. iya lu mau bangun jalan besok ya udah negara suruh kumpulin ini butuhannya gimana udah gitu. Nggak ada aturan tuh nggak banyak lah. Nah cuman kan abis gua ngobrol sama Mas Daniel, terus gue baru sadar oh iya juga ya, ternyata aturan itu bukan datang dari kayak lu punya ide terus langsung terapin, bukan gitu, tapi kan masyarakat selama ini hidupnya gimana, and then coba diadopsi, and then coba dikoreksi dikit-dikit gitu kan, nggak tiba-tiba gubrak ditempel sama yang baru gitu. Berarti secara kalau dalam makroekonomi, dalam teori ekonomi, Kanye sekarang ini lebih kayak Keynes. Keynes itu menentang sosialisme, dia tidak menganggap kiri sosialisme. Semua. Tapi ini sosialisme yang maksudnya kayak gimana nih? Iya, ini kulit luar ya. Ini panjang main. Panjang sih. Iya, soalnya nanti gue salah lagi meresponsnya. Footnote. Nanti dibawa ke bawah. Kalau si Keynes itu kan dia nggak percaya dengan semua bentuk utopia tentang kesetaraan ya. Gitu. Tapi di satu sisi dia nggak ngelihat literal free market itu sebagai solusi. Iya, maksudnya kayak udah bebas. Iya, jadi dia percaya negara harus hadir. Nah, muncullah pendekatan yang namanya permintaan agregat. Jadi Keynes pun berevolusi di situ, dan ternyata buku yang dia bikin, General Theory, itu jadi salah satu buku makroekonomi yang paling relevan sampai sekarang. Relevan lah, paling baik dirujuk untuk kebijakan. Walaupun waktu tahun 70-an itu terjadi, waktu krisis ekonomi 70-an terjadi, apa yang dia buat itu ternyata tidak bisa jadi solusi gitu. Orang akhirnya beralih pada Reaganomics dari Serfdom, teorinya Hayek, yang mana Kanye 2.0 itu. Iya. Neoliberal ini ya. Iya. Iya, justru itu gue ngeliatnya, makanya tadi lah itu di awal kan yang gue bilang kan, kayak apa yang ditulis sama pemikir-pemikir besar ini di zaman mereka nulis itu sebenarnya kan sudah banyak mengalami koreksi. Akhirnya jadi lucu ketika 2023 kita perdebatin tesis di buku itu. Nah, betul. Maksud saya itu sudah bukan yang kita lakukan. Iya, maksudnya udah bukan. Untuk apa kita hidup di 2023 ya? Iya, maksudnya udah nggak nyambung jadinya gitu, Ri. Maksudnya itu kayak solusi-solusi yang kayak lah ini udah pernah dicobain dan ini hasilnya. Justru itu kita nggak bisa kesini, makanya harus kesini gitu loh. Hal seperti itu yang kayak gue juga makanya nggak bisa bilang bahwa ini pemikiran gue misalnya tadi Keynes atau Smith atau siapa, ya mungkin bisa jadi ada pikiran-pikiran yang kayak gue setuju, tapi kan pasti ada yang udah terkoreksi lagi kan karena udah mengalami berbagai macam dinamika ini gitu. Makanya sampai 2023. Menurut lu setiap orang tuh seharusnya ketika hidupnya masih berlangsung dia makin bergerak ke sentris ya. Nggak, kalau pemahaman lu kayak gitu kan berarti orang nggak seharusnya orang ada di titik ekstrim kuadran manapun. Nah, gue tuh justru mempersoalkan kategorisasi itu sendiri. Oke. Maksud gue adalah ketika dalam satu situasi emang posisi yang tepat tuh misalnya ujung kiri, ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya poin itu jadi justru lu lebih melihat fleksibilitas harusnya ya. Itu maksud gue pragmatisme menuju idealis state gitu loh. Jadi misalnya gue maunya gini, oh orang-orang hidup bisa optimal nih milih apa yang mereka mau gitu. Kalau liberal kan gitu ya, pengennya kayak setiap individu bisa pursuit of happiness, bisa mengejar kebahagiaan maksimal lu deh gitu. Bahkan kan itu ada di konstitusinya Amerika kan, pursuit. Nah, dengan cara yang lu bisa dan segala macam kan kita pengen ini goalnya, misalnya idealnya kita pengen orang masing-masing bisa mencapai hidup optimalnya dia. Nah, untuk mencapai itu misalnya di zaman sekarang kalau kita pakai sistem ini nggak bisa nih, karena kalau pakai sistem ini ternyata misalnya terlalu banyak collateral damage, terlalu banyak yang nggak bisa survive gitu kan misalnya. Nah, akhirnya ini akan nggak stabil, jadi nggak bakal bisa orang optimal yang tadi kita bayangin dong. Ya berarti kita nggak bisa pakai sistem ini. Nah, misalnya solusi terbaiknya adalah spektrum kiri ujung, ya udah terapin gitu. Nah, itu maksud gue. Jadi justru cara berpikir bahwa ini sentris, ini kiri itu juga gue nggak tepat gitu maksud gue, karena itu kan bukan ends gitu loh. Berarti orang seharusnya nggak terkurung sama dikotomi ini ya. Menurut gua, kecuali dia adalah orang yang tipe yang nggak punya ends-nya. Maksudnya kayak ya gua mau nerapin ini aja, ya udah itu gua udah. Halo musuh TikTok. Halo. Tanpa Budi itu ada Budi. Kemarin masuk ya. Dia selalu mencoba mensabotase acara ini. Nanti muncul dia ambil makanan lah. Karena dia menganalisa acara ini sebagai sebuah upaya kudeta merangkak.
Nah, balik lagi kecuali dia tipe yang begitu, Fer, ya Oke. kan? Dia tipe yang kayak, ya gue mau gini bodo amat. Ya udah, kalau ini udah nggak bisa diapain. Cuman kalau kita punya suatu goal kayak gue pengennya sebenarnya masyarakat tuh gini kan. Biasanya kan orang gitu, ya masa kita biarin aja nih banyak orang sengsara gini-gini. Oke, berarti kan goalnya kita pengen kalau bisa nggak ada orang sengsara. Nah, untuk mendapatkan goal itu, best strateginya ya mau spektrum kanan, spektrum kiri, ini irrelevant gitu menurut gua. Gitu. Iya, bahkan Amerika yang waktu itu dianggap liberal aja kan bagi-bagi duit kan dengan positive tax zamannya Reagan ya. Jadi dari Nixon kan Nixon mereka ya. selama ini melakukan namanya quantitative easing ya. Kan inti dari negara Bon Jovi. Bon Jovi. Negara tuh hadir ketika roda perekonomian harus diputar, berarti lu harus nyebar duit nih gitu. Dengan resiko inflasi yang nantinya dikendalikan baik apapun mekanismenya. Nah, kalau di Reagan, ketika Reagan melihat ini tidak berhasil, suku bunganya inflasi semakin liar, suku bunga diturunin, ternyata ekonomi nggak pulih, ya dia mengadopsi ya udah cut the tax. Jadi kayak ya udah kita turunin tuh namanya pajak-pajak perusahaan gede supaya mereka bisa menyerap tenaga pekerja. Iya, supaya mereka mau gerak nih. Kalau dibilang gagal, berhasil loh. Jadi ya, tergantung goalnya. Iya, tergantung goal dan kondisinya. Iya, kita segitu fleksibelnya Amerika Serikat. Pas 2008 mereka pakai pola yang sama, quantitative easing lagi, tapering lagi. Makanya itu kemarin yang gue bilang rasional. Iya, betul. Khatib Basri juga di sini pernah ngomong yang seperti lo berdua omongin. Ya saya kan muridnya, Pak. Mas Dede bilang Kalau gini. saya lebih ke independen tuh mikir sama. Iya. Kalau saya lebih ke penggemar sih. Jadi Mas Dede bilang bahwa nggak ada tuh mafia Berkeley segala macam, nggak ada. Nah. Karena rasional aja, duit lagi banyak mau ngapain, duit lagi sedikit mau ngapain. Iya. Nggak ada ideologi katanya. Yang paling aneh memang, nah buat gua ideologi itu ends maksud gua, Ri. Harusnya tuh yang ideologi tuh misalnya stance ujungnya apa. Bisa jadi kita beda ya. Iya. Kayak, oh gua goalnya pengennya orang bisa tadi pursuit of happiness misalnya. Tapi ada juga yang bilang, oh enggak, gua maunya nggak ada orang yang timpang misalnya. Jadi semua setara. Nah kan bisa aja dia goalnya itu ya. Ya udah goalnya bisa beda. Nah ini mungkin ideologi bisa di titik ini gitu, Ri. Tapi strategi ya adaptif dong, sesuai dengan sikon untuk mencapai tujuan. Itu menurut gua posisi. Dan jangan sampai kita populis juga kan. Ya artinya kayak kebijakan lockdown aja. Kalau government kita nggak ngambil lockdown kemarin, mungkin pemulihan ekonomi kita nggak akan secepat ini kan. Padahal orang pengennya itu. Iya. Itu salah satu hal yang harus diiniin. Jadi kata netizen itu juga belum tentu benar. Ya sama kalau government sampai ngikut semua kata netizen untuk apa pemerintahan ada? Iya. Seharusnya hal yang paling dikedepankan sama pemerintah ini, pemerintah ini ya rasionalitas itu sendiri. Betul. Kadang populer, kadang enggak. Dulu Pak Emil Salim yang bilang ke gue, kalau Menteri Keuangan itu selalu ngambil keputusan yang populer, maka harus diganti sesegera mungkin. Karena kebanyakan keputusan soal ekonomi dan finansial itu tidak populer. Dan ya apalagi orang kan biasanya optimize buat dirinya sendiri. Sedangkan ini kan dia bikin keputusan di level sistem. Ya nggak bakal nyambung lah. Ya of course ini bukan optimal buat lu, ini optimal di level agregat. Jadi waktu gue ngomong, waktu masih di Kemenkyu dulu ya gue bilang ke orang-orang Bu Sri Mulyani lah. Kalau Bu Sri Mulyani masih dikritik, masih ada yang mencaci, berarti ya dia lah sedang melakukan fungsinya sebagai Menteri Keuangan. Kalau dia selalu mengedepankan hal-hal yang populer, ya negara hancur. Nah, termasuk gitu, Ri. Ini kan soal demokrasi nih. Kan biasanya kan orang ada yang idealismenya maksudnya lebih ke arah kayak namanya demokrasi ya harus ikutin kata rakyat gitu kan. Iya. Nah, gue termasuk yang nggak sesikap dengan itu. Maksudnya gini, balik lagi, kita goalnya apa? Kalau ini kontraproduktif dengan itu ya jangan. Demokrasi sebagai alat mencapai kesejahteraan. Iya. Atau kecuali kita goalnya demokrasi itu sendiri. Iya, atau demokrasi sebagai tujuan. Iya. Sorry, tapi kalau buat gue buat apa? kita bebas berbicara tapi tidak bisa makan bagaimana gitu. Iya, kalau kita soalnya kebutuhan gue bukan itu. Makanya kalau demokrasi itu mendengarkan kata rakyat itu udah pasti. Ya. Perjuangannya justru menjaga nalar dan rasionalitas itu dalam demokrasi kan. Karena kita udah dengerin mayoritas nih. Presiden yang dipilih mayoritas. Tapi nalar itu
atau rasionalitas itu sesuatu yang memang harus diperjuangkan terus-menerus kan gitu kan cara berpikirnya kan. Bukan berarti ketika mayoritas kita dengerin, kita ikutin maunya mayoritas semuanya selesai kan nggak gitu cara Kita mainnya. bisa chaos lah. Iya. Dan kita kan udah sering lah melihat komen-komen publik itu sebenarnya kurang tepat ya gitu. Iya, tapi terkait ya apa waktu itu kan pajak penghasilan, apa kan gue lihat juga tuh yang pajak penghasilan kan waktu itu kan juga aneh ya itu. loh, yang masalah 5% itu loh. Iya, bukan Dan bagaimana itu. segampang itu persepsi publik tercipta ya, ketimbang Iya. mereka berusaha memahami, oh bukan naik loh. Nanti komennya kayak tadi. Lu kalau harus paham dulu kapan? Jadi lingkaran setan aja udah. Ya gimana ya? Apa sebagai penutup nih ya, Iya. dan ya apa pesan lu buat netizen yang kalau harus paham dulu kapan kita harus ngomong? Niat baik tanpa penalaran yang baik dan fakta yang benar akan menjadi dampak buruk. Oh iya betul. Seperti halnya puisi T.S. Eliot. Dibikin rima dong, biar Oh, iya. kayak saya Kania sih. Puisi T.S. Eliot gitu bilang. Semua kekacauan dan kehancuran di muka bumi ini seringkali diawali oleh niat baik. Gitu. Hitler pun bunuh karena niat baik kan. Ya, Semua kalau- semua orang kan protagonis di ceritanya. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di Tanpa Budi berikutnya. Thank you. Thank you Kania. Ya. Tanpa Budi.